Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, untuk pertemuan kita di sore hari ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang pembahasan tentang ruh. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini adalah pertemuan ke-7 dan selanjutnya pertemuan ke-8 adalah pertemuan yang terakhir untuk kajian akidah Islam insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur, diberikan nikmat untuk kembali bisa berthalabul ilmi. Rekan-rekan sekalian, pertama kita bahas tentang ruh ya, pembahasan tentang ruh. Kita sudah mengetahui bersama bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yakni jasad ini, unsur bumi, ya, jasad atau kasar, ya, jasad kasar, ada unsur langit yakni ruh. Nah, dengan ruh inilah manusia, ini disebutkan oleh Syekh Said Sabiq ya, dengan ruh inilah manusia bisa mengingat, berpikir, mengetahui, berkehendak, memilih, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu. Itu adalah ruh. Ya. Sedangkan jasad kasar, sedikit banyak kita sudah paham ya, jasad kasar ini. Apa fungsinya? Gitu. Nah, tapi berbicara tentang ruh, tentu saja kita ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit saja. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qul, katakan. Katakan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidaklah kalian itu diberi ilmu illa qalila, kecuali sedikit saja. Jadi kalau kita renungkan, memang kita ini sebetulnya menuntut ilmu selama ini ya, lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya materi. Itu yang lebih mudah dipelajari kan gitu. Ya. Geografi, mempelajari tentang bumi ya. Kemudian biologi,
zoologi gitu, dan lain sebagainya. Kebanyakan itu berkaitan dengan materi, ilmu-ilmu tentang materi. Tapi tentang jiwa, tentang ruh, kita ini memang tidak punya ilmu yang banyak tentang itu. Ya jangankan tentang ruh, sebetulnya tentang materi pun kita masih terus mengeksplorasi kan gitu. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah Allah itu memberikan ilmu kepada kalian itu kecuali sedikit saja. Nah, ruh ini kita tidak punya pengetahuan banyak tentang itu. Nah, tapi ada di dalam Al-Quran dijelaskan ya secara global ruh itu seperti apa. Pertama, ruh dan nafs, ada kata-kata ruh, ada katakan nafs, yang sebetulnya kalau diterjemahkan sama, jiwa artinya itu. Ruh dengan nafs itu. Nah, sehingga para ulama pun berbeda pendapat. Apakah ruh dengan nafs itu apakah berbeda atau sama? Nah, dalam hal ini Syekh Said Sabiq, ya, penulis buku Al-Aqaid Al-Islami itu, Al-Aqaid Al-Islamiyah itu, dia mengatakan bahwa ruh dan nafs atau jiwa itu adalah hal yang sama, ya, mempunyai pengertian yang sama. Apa dalilnya? Kata beliau, Quran surat Az-Zumar ayat 42. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nafs, kata nafs ya, untuk makna ruh. Begitu. Allahu yatawaffal anfus. Allah memegang jiwa. Ya, anfus, jiwa. Hina mautiha. Memegang jiwa manusia ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga memegang jiwa, ya, dan juga memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi ketika kita sedang tidur, jiwa kita ini dikuasai oleh Allah, diistilahkan dengan yatawaffa, dipegang jiwa kita itu, ya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, dan Allah lah yang menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, artinya ditahan itu, jiwa itu tidak dikembalikan lagi ya kepada jasadnya. Kemudian wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Maksudnya ketika kita tidur itu ada yang dilepas lagi masuk ke jasadnya, ada yang ditahan. Begitu, ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Ya, hakikatnya ruh itu seperti apa, ya? Di tidur itu sebetulnya adalah saudaranya kematian. Kondisi sedang tidur dengan kondisi mati itu sebetulnya sama. Ruh kita ini ya sama-sama sedang dipegang oleh Allah, ditahan oleh Allah. Hanya kalau orang yang tidur yang akan hidup lagi, ya itu dikembalikan oleh Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Begitu. Nah, ruh itu seperti apa hakikatnya? Ya tentu bentuknya nggak bisa kita lihat, namanya juga ruh, ya, sesuatu yang gaib. Kemudian di dalam Quran surat Al-An'am ini diceritakan bagaimana tentang dahsyatnya sakaratul maut orang-orang kafir. Ya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut.
Alangkah dahsyatnya, kata Allah, sekiranya kamu bisa melihat orang-orang yang zalim dalam tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Ketika itu malaikat memukul dengan tangannya. Memukul dengan tangannya kepada orang yang zalim itu, yang dalam keadaan dalam tekanan sakaratul maut itu. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Ya. Akhriju anfusakum. Nah, ini kata-kata yang dipakainya juga anfus, nafs, ya, nafs. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kamu. Ya, kita sih nggak bisa melihat ketika orang zalim itu dalam tekanan maut, ya. Tapi diceritakan dalam Al-Qur'an seperti itu. Al-yauma tuhzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an ada pembicaraan tentang ruh seperti itu. Ya, pembicaraan tentang ruh itu, tentang jiwa itu. Bahwa pengetahuan kita tentang ruh itu hanya sedikit, dan bahwa ruh itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disebutkan sebutan-sebutan, ya, sebutan-sebutan atau kondisi-kondisi atau jenis, mungkin ya, jenis jiwa manusia itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwa jiwa manusia itu terdiri dari 3 jenis. An-nafsul amarah, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Kemudian yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menyesali dirinya. Yang ketiga, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram. An-nafsul amarah, jiwa yang mengajak kepada keburukan itu adalah amarah. Amarah itu yang memerintahkan, ya. Nafsu, jiwa yang memerintahkan. Memerintahkan apa? Memerintahkan kepada keburukan. Nah, jadi jiwa manusia, jiwa kita ini tidak keluar dari 3 hal ini. Nah, kita lihat aja kira-kira kita yang mana. Apakah an-nafsul amarah, jiwa yang ada di dalam diri kita ini adalah jiwa yang ruhnya itu cenderung kepada syahwat, yang selalu memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ataukah an-nafsul lawwamah yang menyesali diri? Apa yang dimaksud menyesali diri itu? An-nafsul lawwamah ini adalah jiwa yang ruhnya itu ketarik-tarik ke sana sini, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Kadang-kadang cenderung kepada kebaikan, kadang-kadang cenderung kepada keburukan, sehingga dia lawwamah, dia menyesali dirinya. Ketika dia berbuat buruk, dia menyesali dirinya. Itu maksud lawwamah itu. Jadi belum belum kokoh. Kalau yang tadi nafsul amarah itu yang mengendalikan itu adalah mengendalikan jadi hawa, al-hawa, ya, hawa nafsu itu yang mengendalikannya adalah ruh. Ruh mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan kalau nafsul lawwamah itu antara al-hawa, keinginan syahwat kepada kejelekan-kejelekan, itu hampir sama kuat dengan ruhnya yang selalu memerintahkan kepada kebaikan. Ya, jadi nah, kalau dipikir-pikir kayaknya kita tuh kebanyakan yang tengah ini, ya. Kebanyakan itu. Dia sering bertarung gitu tuh. Ya. Sering bertarung antara mengikut kepada kebaikan. Alhamdulillah hari Selasa, ya, maksakeun lah pokoknya hari Selasa pada asar
Nah, itu sedang cenderung tuh kepada kebaikan. Tapi pulang dari sini sampai rumah di depan handphone, nah mulai matanya nggak dijaga. Nah, itu ya. Kemudian apa? Menyesal. Aduh, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Itu nafsu lawwamah yang menyesali dirinya. Nah, kalau kondisi kita ini masih suka ketarik ke sana ke sini, gitu ya, berarti nafsu lawwamah. Kita harus meningkatkan diri menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dalam kebaikan. Ya, tenang dalam kebaikan. Gitu. Nah, maka dalam teori ini ya, dalam teori tentang an-nafsul amarah, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah, agar kita ini meningkat, naudzubillahi min dzalik ya, jangan sampai dari nafsul amarah gitu. Paling tidak di yang tengah inilah kebanyakan dari kita harus kita akui gitu ya. Nafsul lawwamah, kita harus meningkat ke nafsul mutmainnah itu dengan istilah mujahadah. Melakukan mujahadah. Melakukan mujahadah itu ada yang mengatakan artinya itu Ibnul Mandur kalau tidak salah ya. Ibnul Mandur itu mengatakan menyapih syahwat, menyapih hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil atau kita dulu waktu masih kecil, kalau ada keinginan itu merengek-rengek terus. Syahwat kita itu seperti anak kecil yang terus merengek-rengek untuk dipenuhi kebutuhannya. Apakah itu halal atau haram? Ya. Nah, ruh kitanya yang harus kuat. Nah, harus dengan mujahadah. Harus disapih itu, si syahwat itu. Ya, dengan mujahadah. Al-mujahid dalam hadis Rasulullah, seorang mujahid itu, orang yang berjuang itu, pejuang itu adalah man jahada nafsahu fi thaatillah. Itu orang yang melawan hawa nafsunya ya, agar kemudian taat kepada Allah. Sehingga kita ini menjadi an-nafsul mutmainnah. Gak ada lagi ketertarikan, niatan-niatan untuk menikmati sesuatu yang haram. Bahkan jangankan yang haram, yang mubah saja membatasi diri. Karena apa? Dia khawatir kalau berlebih-lebihan, kalau dia terlalu sering melakukan atau berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, nanti terseret kepada yang haram. Ya. Jadi sebetulnya kita ini bisa meminta fatwa kepada diri kita sendiri. Tanda kutip ya fatwanya. Meminta fatwa kepada diri kita sendiri ketika misalnya, boleh enggak sih musik? Boleh enggak sih nonton film? Sebetulnya kita bisa nanya pada diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang tahu apa pengaruhnya bagi diri kita. Gak usah dulu bicara tentang secara fikih, boleh kita mempelajari ya. Tentang musik ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan gitu ya. Tapi kita sendiri sebetulnya yang memutuskan apakah kita menjaga diri, memilih gitu ya, membatasi sedemikian rupa, itu jiwa kita yang tahu apa pengaruhnya. Gitu ya. Atau yang lainnya gitu, yang lainnya. Kita jadi orang yang takwa, orang yang takut, orang yang di dalam dirinya ini ada rasa cemas ya akan kemurkaan Allah, dia akan sangat hati-hati. Kalaupun mendengarkan nyanyian musik, dia tuh pasti akan sangat hati-hati. Membatasi diri. Sangat membatasi diri gitu. Karena para ulama yang membolehkan musik pun misalnya ya, itu kan sangat syarat-syaratnya itu sebetulnya menurut saya ini ya, menurut saya pribadi sangat sulit mencari dengan syarat-syarat seperti itu musik saat ini. Ya. Isinya harus seperti ini, cara menampilkannya harus seperti ini dan lain sebagainya gitu ya. Akan sangat hati-hati kita tuh. Hanya sekedarnya saja gitu, hanya kalaupun mendengar pun gitu, hanya sekedarnya saja gitu. Dan yang pengaruhnya jelas kepada diri kita ini. Kalau kata Ustaz Abdul Somad kan, kalau musiknya membuat kita jadi semangat, berjihad apa segala macam boleh gitu.
Tapi kalau musik yang didengarkannya pengaruhnya ke dalam jiwa kita ini malah membuat kita jadi lalai, lengah, atau bahkan melupakan Al-Quran, ya haram gitu ya. Ada lagi ulama yang lebih ketat lagi, pokoknya mah musik yang seperti apa haram kan gitu. Ada yang begitu ya. Nah, dalam perbedaan pendapat seperti itu sebetulnya kita tinggal tanya fatwa pada diri kita sendiri. Pengaruhnya bagaimana pada diri kita gitu. Gak usah nanya-nanya nih hukumnya kalau nonton film ke bioskop itu apa, gak usah, nanya aja pada diri sendiri. Pengaruhnya apa? Gitu. Pengaruhnya baik pada diri kita ataukah malah semakin kita semakin jauh, semakin tidak hati-hati dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau kita mau sangat hati-hati. Kalau mau sangat hati-hati. Ya. Ini karena pembahasannya ada dua, saya percepat ya. Contoh ini tentang nafsul amarah bisu ya. Nafsul amarah, nafsu yang memerintahkan bisu kepada kejelekan. Ayatnya itu adalah ungkapan Nabi Yusuf sebetulnya. Ya, nafsul amarah bisu. Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak bisa membebaskan diriku, jiwaku dari kesalahan. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu memerintahkan, menyuruh kepada kejahatan, illa kecuali ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Nah, ini dari sini diambilnya. Nafsul amarah itu, kata-kata nafsul amarah itu dari Quran surat Yusuf ayat 53. Nah, ayat yang atas ya, itu menjelaskan bagaimana hawa nafsu itu bahkan menjadi Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Kata nafsunya makan ya. Kata nafsunya apa lagi ya. Ya pokoknya kita melaksanakan apa kata hawa nafsu, mau yang halal mau yang haram gitu ya, dihantam aja. Nah itu berarti kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan yang kita taati. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, kalau nafsul lawamah ada dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah ya dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Ini realita kita ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah membimbing kita jangan sampai kita ini memiliki kondisi jiwa lawamah yang selalu menyesali diri. Ya, kondisinya terombang-ambing gitu ya. Terombang-ambing. Nah, kalau nafsul mutmainnah ada dalam Quran surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kamu ya, wahai jiwa yang tenang, ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Ruh itu kan kalau dalam bahasa Arab itu jenis kata perempuan. Kalau dalam bahasa Arab kan ada jenis laki-laki ya, ada jenis perempuan ya. Ruh itu dianggapnya berjenis kelamin perempuan. Ya ayuhan, makanya di sini irji'i ila rabbiki, bukan ka, bukan ila rabbika. Kalau ka jenis laki-laki, kalau rabbiki kepada Tuhanmu itu berjenis perempuan. Jadi ruh itu berjenis seolah-olah gitu ya, dianggap berjenis perempuan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli, masuklah kamu wahai jiwa yang tenang,
fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah kamu jannati, ke dalam surga. Nah ini ya, ini kita harus kenal tentang ini supaya kita bisa merenungi diri kita. Kita ini termasuk jenis jiwa yang mana yang bersarang di dalam diri kita itu. Nafsul amarah bisu, ya, jenis jiwa yang selalu mendorong-dorong kepada kejelekan, atau nafsul lawamah, nafsu yang sering menyesali diri, ya, berbuat baik, berbuat buruk, ya gitu. Berbuat baik lagi, berbuat buruk lagi, terus aja gitu ya. Artinya terombang-ambing. Apakah kita, atau yang ketiga, ya, nafsul mutmainnah, yang cenderung stabil dalam kebaikan. Ya, sesekali melakukan perbuatan dosa, nama juga manusia, gitu ya. Tapi pada umumnya, pada dasarnya dia itu adalah bertenang dalam kebaikan, tenang dalam keimanan, begitu. Nah, kita periksa aja diri kita, ya. Nah, berikutnya, rekan-rekan sekalian, bagaimana tentang ruh ini setelah berpisah dari tubuh? Bagaimana ruh setelah berpisah dari tubuh? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa banyak hadis yang menyebutkan bahwa mayit itu dapat, orang yang sudah meninggal, ya, mayit itu dapat mengenal serta mengetahui hal ihwal keluarga dan sahabat-sahabatnya di dunia, ya, dan itu ditunjukkan kepada diri. Gitu. Saya belum sempat, mohon maaf, belum sempat. Tadinya saya mau ingin menampilkan hadis-hadisnya, tapi saya belum sempat mencarinya, hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Ya. Tapi ada satu, ya, yang mengisyaratkan itu adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini gambar miniatur, ya, kamarnya Rasulullah setelah Rasulullah wafat, setelah Abu Bakar wafat, setelah Umar bin Khattab wafat. Yang merah itu gambaran ranjangnya Aisyah Ummul Mukminin. Terus ada sekat kan warna hitam. Tadinya ini nggak ada sekat ini. Ketika Rasulullah wafat tidak ada sekat di kamarnya Aisyah. Ketika Abu Bakar wafat tidak ada sekat di rumah Aisyah. Tapi ketika Umar bin Khattab wafat dan dikuburkan di sana, di kamar Rasulullah, yang kalau sekarang ini di bawah kubah hijau, ya, di Masjid Nabawi, Aisyah kemudian memasang sekat. Kata kata Aisyah, yang meninggal pertama kali adalah suamiku, kemudian ayahku. Aku tidak memasang itu, ya, sekat itu. Tapi ketika yang meninggal itu kemudian dikuburkan di sana Umar bin Khattab, sedangkan dia itu adalah bukan mahram, maka Aisyah kemudian memasang sekat. Nah, dari sini kemudian dipahami bahwa menurut para ulama, generasi terdahulu itu memahami bahwa mayit, orang yang sudah meninggal itu, dia bisa mengetahui keadaan orang-orang yang ada di dunia. Dari sini gitu disimpulkannya, itu di antaranya. Gitu, ya. Wallahu alam seperti apa, ya? Apakah seperti kita melihat televisi gitu nanti di alam ruh itu bisa melihat. Tapi kan tentu saja ruhnya ruh orang yang beriman, ya. Kalau orang yang fasik, orang yang kafir mungkin sibuk dengan siksaan kubur gitu, ya. Wallahu a'lam. Untuk lebih jelas tentang ini silakan baca buku Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah ada terjemahnya. Ada buku. Kalau ingin tentang itu ada satu buku khusus tentang ruh itu pembahasannya. Nah, kemudian tentang pertanyaan di alam kubur. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap manusia setelah meninggal dunia pasti akan ditanya di alam kubur.
Ini berdasarkan dari hadis Rasulullah yang sangat panjang. Saya tadinya mau memuat, ternyata waduh panjang sekali gitu ya. Jadi saya tampilkan isinya aja, kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi kalau orang sudah meninggal, dia pasti akan ditanya di alam kuburnya. Ketika dia menjelang dibangunkan, tanda kutip ya, dibangunkan, dia mendengar, ruhnya itu sudah mendengar atau bisa mendengar bunyi terompah orang yang mengantarnya. Jadi kita dikuburkan, setelah itu orang-orang meninggalkan, suara terompah atau sendal atau sepatu gitu ya, itu terdengar. Ini disebutkan dalam hadis. Kemudian setelah seseorang itu dia dikuburnya itu, sholat berada di arah kepalanya. Gak usah nanya dia apa sholat berbentuk seperti apa gitu ya. Tapi disebutkan dalam hadisnya begitu, sholat berada di arah kepalanya, saum di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya, amalan-amalan lain ya berada di arah kedua kakinya. Jadi yang menemani nanti di kubur kita, rekan-rekan sekalian, itu adalah amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita. Khususnya di sini disebutkan sholat, ya, zakat, puasa, saum. Karena itu rukun Islam. Baru amalan-amalan lainnya disebutkan berada di arah kaki kita. Itu yang menemani kita. Keluarga kita semuanya udah pulang. Tinggal kita sendirian di alam barzah itu, di alam kubur itu. Yang menemani adalah amalan-amalan kita, maka berbekalah. Ya. Berbekalah dengan amal saat di dunia ini, saat diberi kesempatan. Insya Allah amal kita duduk saat ini, walaupun dengan ngantuk-ngantuk, kita akan lihat menemani kita. Gitu. Ya. Jadi berbekal. Kan ada ungkapan bagaimana ya dalam salah satu nasyid itu. Berbekalah untuk hari yang sudah pasti. Sungguh kematian itu adalah muara manusia. Relakah dirimu mencintai segolongan orang, mereka berbekal sedangkan tanganmu hampa? Itu ada dalam nasyid ya. Jadi mereka berbekal, kita mencintai ulama, mencintai orang-orang soleh. Mereka berbekal, tapi tangan kita hampa. Ya nggak bisa, nggak bermanfaat. Ya kalau kita tidak beramal. Lalu kemudian di dalam hadis itu diceritakan bagaimana si mayit itu akan didudukkan, disuruh duduk. Kemudian dia akan ditanya tentang Rasulullah. Siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Kalau orang yang mukmin, muslim, dia akan mengatakan dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Tapi orang-orang yang kafir akan menjawab, aku tidak tahu. Dan ketika dia menjawab tidak tahu, dipukullah dia oleh malaikat. Ya. Ngeri lah pokoknya, silahkan baca tentang alam kubur. Ada buku juga judulnya ngeri ya, Malam Pertama di Alam Kubur. Malam pertamanya ini pas alam kubur. Malam pertama di alam kubur, baca buku itu ya. Nah, lalu kediaman ruh. Kediaman ruh ya. Ini saya persingkat ya, mohon maaf nih karena waktunya sampai jam 5 kurang berapa? 10. Nah, kan ini masih ada satu bahasan lagi. Ruh manusia itu ada di 2 tempat sebelum hari kiamat itu, di Eliyin ataukah di Sijjin. Ya. Ini ada dalam Quran surat Al-Mutaffifin. Lihat dengan tafsirnya ya. Lihat dengan tafsirnya. Eliyin itu adalah ruhnya para nabi, syuhada, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iliyin tempat yang tinggi, ya. Sijin itu artinya penjara, sempit artinya. Sijin itu artinya sempit, atau juga artinya bisa penjara yang ada di
perut bumi yang paling bawah, di mana tempatnya api. Sijjin. Ya. Sampai sini aja ya tentang ruh ya. Maksudnya tentang pembahasannya, kalau ingin mendalam baca tafsirnya. Nah, ini fase yang dilalui oleh ruh manusia. Ditiupkan ruh. Ruh itu sudah ada, entah kapan Allah menciptakannya. Ruh seluruh umat manusia ini sudah diciptakan, sudah diambil persaksian, mengakui Allah sebagai Tuhannya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 ya. Kemudian ditiupkan ruhnya ke dalam kandungan ibunya kurang lebih 9 bulan. Hidup kita, ruh itu di dalam perut ibu kita selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, ruh itu pindah ke alam dunia. Dilahirkan ke alam dunia. Saat ini, di alam dunia. Umat Nabi Muhammad diberikan ajalnya 60 atau 70 tahun. Kebanyakan 60 atau 70. Sangat jarang yang lebih dari itu. Sangat jarang. Mungkin ada yang sampai 100 lebih gitu, tapi jarang. Jadi kita tinggal di dunia, rekan-rekan sekalian, gak lama. 60 tahun, 70 tahun, paling lama 100 tahun. Umur kita sekarang berapa? Ya, 17 tahun? 20 tahun? Hitung aja, 60 kurangi atau 70 relahnya, 70 kurangi umur kita sekarang. Nah, kurang lebih kita hidup tuh segitu lagi. Umur saya sekarang 40 seberapa gitu ya? 40 berapa ya? 47 atau 48 gitu. 47 atau 48 umur saya. Kalau umur saya itu dikasih oleh Allah 60 tahunnya etang ya segitu tahun deh. Kalau ke 70 ya hitung saja 70 kurangi 47 atau 48. Jadi nggak lama gitu. Ya, nggak lama gitu. Makanya kita berbekal ya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan juga kepada rekan-rekan semua. Oke, itu tentang ruh ya. Kita percepat sekarang masuk ke tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita ini akan meninggalkan dunia dan juga dunia ini akan hancur juga. Ya, akan hancur. Dan hari kiamat itu sudah dekat. Hari kiamat itu sudah dekat. Itu harus disadari. Karena tanda-tandanya sudah nampak. Tanda-tandanya, tanda-tanda kedatangan kiamat itu sudah nampak sebetulnya. Hanya ada yang sadar, ada yang enggak. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat yang kedatangannya itu baghtatan, tiba-tiba. Datangnya itu tiba-tiba, kehancuran itu tiba-tiba, tapi tanda-tandanya itu sudah ada. Ya, faqad jaa asyratuha. Nah, ini dijelaskan ya. Datangnya dengan tiba-tiba, tapi sebetulnya dia itu sesungguhnya telah datang dengan tanda-tandanya. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apa faedahnya, apa manfaatnya bagi mereka? Kesadaran, ya kesadaran mereka apabila kiamat itu sudah datang. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu bukan lagi disebut kiamatnya, tapi penghisaban itu sudah hampir datang. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Hampir datang kepada manusia, bukan disebut kiamat. Iqtaraba linnasi, hampir datang kepada manusia hisabuhum, masa penghisabannya. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi mereka itu berada dalam ghaflah, lengah, mu'ridun, dan dalam keadaan berpaling lagi dari Allah. Kata Imam Asy-Syaukani, yang dimaksud dengan ghaflah di sini artinya lengah, di sini artinya manusia itu banyak yang tidak mempersiapkan diri menghadapi penghisaban. Gitu.
Tidak mempersiapkan diri, kata Imam Asy-Syaukani. Tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi penghisaban. Jadi tandanya sudah ada, sudah nampak gitu. Yang menyertai nanti kiamat yang akan datang. Ya. Tanda yang paling nyata ini harus kita sadari. Tanda yang paling nyata datangnya hari kiamat itu, tanda-tanda kecil itu adalah apa? Diutusnya Rasulullah SAW. Bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Begini, ya. Diutusnya aku dengan as-sa'ah, dengan hari kiamat, kahatain, seperti dua jari ini. Maksudnya berdekatan. Diutusnya Nabi dengan datangnya hari kiamat itu kahatain, seperti dua jari ini, dekatnya itu. Artinya kita ini berada di masa ini antara, ya, antara ini dua jari ini. Ini tanda-tanda kecil yang sudah nyata, sudah ada, sudah diutusnya Rasulullah SAW. Kan Rasulullah Rasul akhir zaman, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau, karena beliau itu yang terakhir. Seluruh umat manusia sejak Rasulullah diutus itu sampai akhir zaman, ya Rasulnya Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu adalah tanda kiamat, ya. Itu adalah tanda kiamat, tanda-tanda kecil. Kemudian kalau dalam hadis Jibril, ya, disebutkan ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anissa. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku atau jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Ya. Kemudian kata malaikat Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu sebutkan ajalah tanda-tandanya. Apa jawab Rasulullah? Ini jawab Rasulullah. Antalidal amatu rabbataha. Yaitu ketika seorang hamba melahirkan tuannya. Seorang hamba sahaya, budak, ya, melahirkan Tuhannya. Ada yang memaknai ini adalah masa-masa, dan ini mungkin sudah terjadi. Kalau rekan-rekan baca sejarah atau tarikh tentang Bani Abbasiyah terutama, ya, Bani Abbasiyah itu kebanyakan khalifah-khalifah yang mereka itu merupakan anak-anak budak. Maksudnya ibunya itu budak, kalangan budak, dari kalangan hamba sahaya. Ummu walad disebutnya. Ummu walad. Jadi ummu walad itu budak yang digauli, ya, dinikahi oleh tuannya. Lalu kemudian dia setelah nanti suaminya meninggal, maka dia menjadi wanita merdeka. Itu disebutnya ummu walad. Nah, ini mungkin ada yang memaknai seperti itu. Antalidal amatu robbatah. Seorang amat, ya, seorang amat itu budak perempuan, dia melahirkan robbatah, melahirkan tuannya. Gitu. Ada juga yang memaknai antalidal amatu robbatah ini adalah di akhir zaman itu, ya, yang menjadi tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat itu adalah seorang ibu melahirkan tuan, anak-anaknya yang berlagak seperti tuan. Gitu, ngerti ya? Berlagak seperti tuan, dilayani, tapi tidak mau saling melayani. Gitu. Jadi anak-anak yang bertingkah seperti bos di hadapan orang tuanya atau di hadapan ibunya. Ada juga yang memaknai seperti itu. Wallahu alam. Tapi yang jelas dua hal ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi kan gitu. Saat ini ada gitu ya fenomena itu. Antalidal amatu rabbataha. Kemudian apa? Wa antaral khufatal umratal alah. Kemudian kamu akan melihat seorang yang bertelanjang kaki, ya, bertelanjang dada, kemudian ri'a asyai,
miskin kemudian mengembalakan domba. Jadi orang yang tidak berbaju, bertelanjang kaki, bertelanjang dada, al-alah, mereka itu miskin, ri'a asyai, tukang ngembalain domba, tiba-tiba apa? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka kemudian tiba-tiba menjadi orang-orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini fotonya, waktu saya cari foto ini, saya ketik Dubai. Dubai itu atau orang-orang Arab itu sekarang di negara-negara kaya itu, mereka itu dulu pengembala, tukang gembala kambing, gembala unta, makan cuman kurma, minum air putih, begitu saja. Tiba-tiba sekarang ya tatawaluna fil bunyan, menjadi orang-orang yang kaya. Ya, itu adalah tanda-tanda kecil yang sudah nampak. Apalagi sekarang kan berlomba-lomba ya mereka bikin menara itu ya, menara paling tinggi. Dubai bikin, Arab Saudi juga bikin di Riyadh ya. Dan negara-negara lain itu bikin tuh bangunan-bangunan yang paling tinggi, yang sampai menembus awan kan begitu. Ini nyata terjadi ya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis itu, di dalam hadis tentang hadis Jibril itu. Ada lagi hadis-hadis yang lain cukup banyak, di antaranya saya sebutkan saja ininya ya, poin-poinnya. Tanda-tanda kecil itu apa? Berperangnya dua golongan padahal dakwahnya satu. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah terjadinya peperangan ini memang di awal-awal masa fitnah, yaitu peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Ali jelas-jelas seorang muslim, seorang mukmin. Muawiyah juga seorang muslim, seorang mukmin insyaallah. Dua-duanya itu. Tapi berperang. Padahal dakwahnya satu, mendakwahkan Islam. Agamanya satu, tapi mereka berperang. Nah, ini menjadi tanda-tanda kecil. Ya, tanda-tanda kecil akan tibanya hari kiamat. Kemudian berikutnya munculnya kaum pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ya. Bahkan di zaman Rasulullah sudah ada Musailamah. Ya, orang Rasulullah diberi gelar Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah si pendusta. Di zaman Rasulullah sudah muncul. Ya. Sampai kita zaman sekitar ini masih ada juga yang ngaku jadi nabi ya. Yang paling terkenal dan pengikutnya cukup mendunia itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza Ghulam Ahmad yang pernah saya singgung juga ya di pembahasan sebelumnya. Mirza Ghulam Ahmad sekitar abad 18 ya, ketika waktu itu India sedang dijajah oleh Inggris. Lalu Mirza Ghulam Ahmad ini muncul mengaku sebagai seorang nabi, mengaku mendapatkan ilham atau wahyu, kemudian dihimpun dalam At-Tadhkirah namanya ya. Kemudian dia memfatwakan bahwa tidak boleh berjihad melawan Inggris karena Inggris adalah ulil amri gitu. Ya. Nah, itu Mirza Ghulam Ahmad ya. Muncul mengaku sebagai nabi gitu. Kemudian memaknai khotamun nabiyyin itu bukan nabi terakhir, tapi khotam itu artinya adalah bahwa Muhammad itu khotam, cincinnya para nabi. Jadi maksudnya nabi yang paling mulia gitu. Padahal khotamun nabiyyin secara bahasa kemudian didukung oleh hadis ya artinya ya nabi yang terakhir artinya. Ya, seperti itu. Kemudian lenyapnya ilmu. Lenyapnya ilmu itu adalah dengan di dalam hadis juga disebutkan lenyapnya ilmu itu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Ya, diwafatkannya para ulama, orang-orang yang benar tahu tentang agama. Sehingga ketika sudah wafat para ulama, banyak orang yang berkata-kata tanpa ilmu. Ya.
Wah, kayak bener aja gitu, mengkritik ke sana, mengkritik sini gitu ya. Kemudian melawan atau mendobrak pemahaman yang yang sudah selama ini dipahami gitu ya, tiba-tiba didobrak tapi dengan tanpa dasar ilmu. Nah, ini kan muncul ya sekarang nih orang-orang seperti itu. Banyaknya gempa bumi, itu kata Rasulullah. Ya, itu pun menjadi tanda-tanda kecil ya dari kiamat. Kemudian zaman berdekatan. Apa yang dimaksud zaman berdekatan? Kata saya Said Sabiq, yang dimaksud zaman berdekatan itu penjelasan beliau ya dalam bukunya, yakni bahwa satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa ditempuh dengan waktu yang sangat pendek. Seperti zaman kita saat ini, ya kata Said Sabiq, yaitu dengan adanya pesawat, ya kalau bayangkan saja gitu ya, kita kalau pakai kapal laut dari Indonesia melaksanakan ibadah haji dulu ya, ibadah haji itu menempuh sampai berbulan-bulan gitu kan di perjalanan itu ya. Tapi zaman sekarang kita kalau mau haji perjalanannya 9 jam. Nah, itu yang dimaksud zaman berdekatan. Ya, wallahu alam ya. Itu penjelasan dari Said Sabiq. Kemudian banyak terjadi fitnah, kekacauan. Kemudian banyak terjadi al-haraj, ya, terjadinya pembunuhan. Itu juga tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian ada banyak orang, ini sudah disebutkan sebelumnya, orang-orang banyak yang bermegah-megahan di gedung-gedung yang tinggi. Bermegah-megahan, bukan tidak boleh membuat bangunan yang tinggi, tapi bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan di gedung-gedung yang tinggi. Nah, setelah tanda-tanda kecil itu ada tanda-tanda besar, ya, tanda-tanda besar. Di antaranya yang disebutkan, inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha. Sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali keluar, maksudnya tanda kiamat besar, adalah terbitnya matahari dari arah barat. Wa khurujud dabbah, keluarnya dabbah, binatang, alan nasi duha, munculnya binatang ke hadapan manusia di waktu duha. Ini ada penjelasannya ya, hadis-hadis tentang ini banyak, tentang dabbah ini. Jadi dabbah ini dia muncul sosok binatang, bisa berbicara, keluar dari perut bumi, kemudian dia nanti akan memberi tanda, ya, memberi tanda. Dalam hadis itu disebutkan memberi tanda mana orang yang kafir, mana orang yang mukmin, gitu, memberikan tanda. Itu ada ya pembahasan khusus ya tentang itu, tentang dabbah, munculnya dabbah dari perut bumi. Kemudian wa ayyuhuma makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala isriha qariba. Mana saja ya di antara kedua itu yang keluar terlebih dahulu, maka yang lainnya akan segera menyusul dalam waktu yang dekat. Apakah terbit dulu matahari di sebelah barat yang pertama kali terjadi, ataukah keluarnya binatang dari perut bumi? Jadi Rasulullah SAW memberikan yang manapun yang keluar duluan, pasti yang berikutnya itu akan terjadi. Ini hadis riwayat Muslim. Ini tanda besar ya, tanda-tanda besar. Kemudian termasuk juga dalam kategori ini, nggak tahu yang mana yang duluan, wallahu a'lam, saya tidak mendalami ya. Tapi ini termasuk ke dalam kategori tanda-tanda besar, yaitu munculnya Imam Al-Mahdi. Seorang pemimpin, bukan namanya Imam Mahdi, bukan ya. Tapi Imam Mahdi itu imam artinya pemimpin, Al-Mahdi yang diberi petunjuk. Jadi munculnya seorang imam yang diberi petunjuk oleh Allah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, namanya adalah Muhammad
dan nama bapaknya Abdullah. Maka namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Jadi kalau nanti ada orang yang ngaku Imam Mahdi, namanya siapa? Ya, engkos sanes itu bukan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi mah namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Siapa dia? Nah, kita lihat juga dalam hadis itu diceritakan bahwa beliau ini, Imam Mahdi ini adalah manusia biasa, ya, bukan orang turun dari langit, bukan. Dia ini adalah keturunan atau dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi dari jalur atau anak cucunya Hasan. Kan cucu Nabi itu ada dua, ada Hasan, ada Husain. Ya, kalau menurut Syiah Imam Mahdi itu dari keturunan Husain. Kalau menurut Sunni berdasarkan hadis Rasulullah itu adalah dari jalur Hasan. Gitu. Jadi dari kalangan, kalau bahasa kita sekarang habaib, dari kalangan habaib atau kalangan syarif atau syarifah, gitu ya. Nah, dia ini akan menegakkan keadilan ke seluruh penjuru bumi setelah kezaliman itu merata di seluruh bumi. Nah, itu jadi tanda-tanda besar. Ya. Dan pada masa munculnya Imam Mahdi inilah juga akan muncul tanda besar, tanda kiamat yang besar yang lainnya, yaitu turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu akan turun, ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Jadi Nabi Isa itu nanti akan turun di akhir zaman, dia akan hidup di muka bumi beberapa waktu, ya. Dia akan menjadi seorang hakim, dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, ya, upeti atau pajak, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kenapa ada gambar masjid itu? Masjid Damaskus. Karena ada ulama, ini saya tidak memastikan, ada ulama, kalau tidak salah Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyebutkan, ketika ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih di Damaskus. Nah, ini Masjid Damaskus yang dibangun pada masa Bani Umayyah. Ibnu Hajar al-Asqalani dia mengatakan mungkin yang dimaksud adalah Menara Putih itu adalah Menara Putih di Masjid Umayyah ini, Bani Umayyah ini. Wallahu alam, ya, wallahu alam. Kita tidak memastikan, tapi hadisnya memang menyebutkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih di Damaskus, di Syria, ya, Syria. Gitu. Nah, nanti akan membantu Imam Mahdi melawan Dajjal, berperang melawan Dajjal. Ya, tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Nabi Isa akan mengejar Dajjal itu sampai Babul Lud, pintu Lud di Palestina. Ya, akan dikejar oleh Nabi Isa sampai di sana dan terbunuhnya di sana, itu oleh Nabi Isa. Ya. Nah, ini tanda-tanda besar. Dan kalau kita baca tentang hari kiamat, buku tentang hari kiamat ada khusus, ya, buku tentang hari kiamat. Silakan saya rekomendasikan, ya, untuk membelilah buku tentang hari kiamat. Di situ akan dijelaskan bahwa tanda-tanda, ada yang besar saya lupa judulnya, ya, cuman ensiklopedi tentang hari kiamat, itu tebal bukunya. Saya sempat punya, cuman saya hadiahkan waktu itu. Ya, saya hadiahkan. Saya padahal belum selesai bacanya, baru setengahnya. Saya hadiahkan waktu itu karena apalah saya lupa, pokoknya saya hadiahkan, gitu, ya. Harganya itu 200.000 waktu saya beli itu, waktu itu. 200.000 itu tebal sekali. Itu bicara tentang tanda-tanda kiamat, kiamat kecil, kiamat besar, berdasarkan hadis-hadis Nabi.
Nah, kalau baca buku itu, ya rekan-rekan baca buku itu, ensiklopedia hari kiamat, ternyata tanda-tanda kecil itu sudah banyak terjadi saat ini. Dan arah-arahnya dengan kita melihat konflik di Palestina saat ini, ya arah-arahnya saya memang sekarang menuju ke masa akhir zaman. Apalagi kalau para ulama, ya, itu kayak semacam Syekh Ahmad Yasin itu sudah mengatakan bahwa Israel itu akan hancur dengan menurut ijtihad beliau, perhitungan beliau, ya kita tidak bisa memastikan. Ijtihad beliau gitu berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an bahwa menurut beliau Israel itu akan hancur pada 2027. Ya, 2027. Ada videonya, lihat aja di YouTube, cari. Ya, saya Ahmad Yasin mengatakan itu. Bagaimana beliau menjelaskan itu, silahkan lihat gitu ya. Memang peristiwa-peristiwa saat ini mengarahnya kok ke tanda-tanda kiamat itu gitu ya. Makanya kita ini harus makin apa? Harus makin apa ya? Harus makin meningkatkan ketakwaan kita. Semakin bersemangat, bukan semalah loyo, bukan ya. Salah kalau kita malah semakin loyo, sebentar lagi juga kiamat gitu. Ya, jangan gitu. Justru kita harus semakin bersemangat beramal karena sebentar lagi kiamat. Tapi saya bisa pastikan bahwa kita tidak akan mengalami hari kiamatnya. Hari kiamatnya sih nggak akan mengalami, karena kita insya Allah mudah-mudahan ya kita ini muslim. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kaum muslimin itu sudah tidak ada. Sudah, karena kiamat itu hanya akan terjadi, kiamat kehancuran total itu tidak akan terjadi kecuali di mana pada saat itu sudah tidak lagi orang-orang muslim. Yang tinggal di bumi hanyalah orang-orang kafir. Bahkan di dalam hadis Rasulullah disebutkan ya, di sekitar Ka'bah itu akan dipenuhi lagi berhala-berhala di akhir zaman itu. Di mana umat Islam sudah tidak ada, itu nanti akan menjadi tempat penyembahan berhala lagi gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Rekan-rekan sekalian, itu saja sekilas ya tentang tanda-tanda hari kiamat. Mudah-mudahan ini semakin memacu kita untuk ingin lebih mengetahui ya tentang hal itu. Silahkan baca bukunya supaya kita lebih bersemangat dalam beramal soleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.